dapat ada keraguan, oh ini enggak valid, oh ini ada yang mirip, ada yang sama, ini ada dua double satu orang, bahkan ada yang dia punya tapi tidak dapat gitu, dianggap tidak ada di dalam database. Apa yang menjadi indikator untuk memastikan bahwa ketemu ini yang valid, ini tidak panjang perdebatannya mengenai ijazah yang memang orangnya ada tapi ijazahnya tidak ada, pendidikannya sudah selesai, ijazah sudah selesai. Apa yang menjadi checklistnya itu di situ? Yang menjadi checklist adalah ketersediaan data di dinas. Ya. Jadi kalau dalam hal ini, dalam pengecekan ini kan tidak terdaftar di ujian nasional. Berarti secara sistem di data kami memang tidak ada identitas yang bersangkutan. Jadi pengecekannya itu berdasarkan verifikasi oleh dinasnya. Tidak ada database lain yang menyimpan itu sebagai data yang untuk dalam kondisi yang memang seperti tadi sulit, tapi orang penting betul ini, tapi ini memang tidak ada. Mungkin beda pengertian tidak ada tuh sama sekali tidak pernah ada gitu kan, beda. Kalau untuk 2016 biasanya ada di 3 pihak, dari sekolah, data terbuka dari sekolah, kemudian ada di dinas pendidikan dan juga di kementerian. Nah itu ya. Berarti kan ada beberapa tempat bisa memastikan oh ini ketemu ini yang betul-betul yang kita maksudkan sesuai dengan pemilik yang sebenarnya itu, peserta didik yang sebenarnya sudah lulus itu, ini orangnya ini biasanya. Ya, paling tinggi ada tiga tempat Pak. Ya. Sampai dengan pun bahwa siswa sudah terdata di database kementerian itu juga ada. Jadi kementerian ada, dinas pendidikan ada, sekolahnya juga ada. Jadi kalau mau verifikasi sesuai untuk PKB, verifikasi dilakukan di dinas pendidikan, maka di dinas pendidikan pun datanya juga ada. Kalau untuk sekolah biasanya verifikasi dilakukan di satuan pendidikannya. Kalau mau naik yang lebih tinggi lagi juga bisa seperti yang permintaan pengecek data dilakukan oleh kementerian pun juga bisa dilakukan. Ya, artinya memang ada ada yang spesial, memang dia khusus yang melakukan untuk memvalidasi itu, bahwa ini kan tidak bisa dilakukan validasi itu oleh orang lain yang mengatakan oh ini benar, ini sah melalui mediasi seperti itu misalnya. Kalau gimana? Ada nggak peristiwa yang seperti itu memang sering terjadi? Mungkin yang terdaftar mungkin ada ya, tetapi yang ke kami, ke pusat asesmen itu lebih banyak pada apakah peserta tersebut mengikuti ujian nasional atau tidak. Kami tidak memverifikasi apakah ijazahnya itu palsu atau tidak, valid atau tidak, atau sesuai format atau tidak. Jadi hanya terbatas pada apakah siswa tersebut ikut UN atau tidak, atau ikut ujian nasional atau tidak. Ya. Itu yang ada di tupoksi di kami. Oke, sedikit lagi berikutnya. Ini kelengkapan untuk seseorang itu ya, dinyatakan bahwa dia ikut peserta itu. Apakah ada syarat dokumen lain ataukah ikutannya lain hasil mereka itu? Apakah ada penilaian sebelumnya? Apakah ada tugas-tugas yang secara khusus itu mengikutinya itu, kemudian dia dimasukkan di dalam database? Ada nggak? Untuk tahun 2015 sepertinya tidak ada, Pak. Jadi memang di rapor ya, di kami hanya ujian saja, di raport dan tugas-tugas lain itu biasanya ada di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih. Minta Bapak ke depan sekarang. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak kuasa hukum satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Tulis tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu. Iya, nah, ini masih. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah dinas pendidikan. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua?
Sepertinya sama, Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran, siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidak? Bisa dinas pendidikan. Siapa, Pak? Langsung dinas pendidikan aja. Ya, dinas pendidikan yang bidangi ini. Dinas pendidikan provinsi ya. Oke. Terima kasih Pak. Sementara itu dulu. Silahkan kembali ke tempat. Pak Bonar Johnson. Siap yang mulia. Apa hubungan Bapak dengan apa ini? Yang pelari 100% ada hubungan 100 meter itu. Siapa namanya? Pakai Johnson juga yang larinya kencang itu. Oh iya. Siapa namanya? Ben Johnson, Pak? Iya. Ada hubungan nggak? Beda tipis. Beda tipis, Pak. Dia agak lebih tinggi sedikit, Pak ya? Iya. Pak, Bapak sekarang masih kepala sekolah di apa? Di PKPN? Iya, benar, Pak. Sejak kapan Bapak jadi kepala sekolah di situ, Pak? 2023. 2023 ya? Iya. Ini harus pelan-pelan nih, Pak. 2023. 2016 itu siapa kepala sekolah, Pak? Muhammad Elias Nur. Muhammad Elias atau Ilyas? Elias ya? Iya. Sekarang masih ada sekolah beliau tahu kemana? Sudah diberhentikan tidak hormat. Sudah diberhentikan tidak hormat. Tidak usah kita ceritakan, Pak. Iya, selesai. Kan Bapak tahu kan bahwa kasus yang terjadi berkaitan dengan ijazah itu. Lalu Bapak mengeluarkan atau beginilah, saya mundurkan sedikit. Kapan pihak-pihak yang bertikai ini datang ke Bapak untuk klarifikasi? Nah, itu mulainya dulu. Dari pihak mana, Pak? Bawaslu kah atau KPU kah gitu? Alhamdulillah, mereka hanya datang untuk BAP doang. Yang KPU Bawaslu? Iya, ke sekolah. Hanya untuk itu? Sekarang, Pak? Ada. Oke. Kapan itu, Pak? Kurang lebih kapan itu ya? September apa? Saya kurang tahu pasti, Pak. Oke, Bapak sudah lupa ya? Iya. Pertanyaan kedua saya, Pak. Saya lupa namanya. Pak Trisal Tahir itu benar ya murid di PKBM, Pak? Benar yang mulia. Oke. Benar ikut ujian tahun 2016 itu? Ikut belajar dulu yang mulia. Oke, belajarnya kapan mulainya, Pak? Kita adanya Sabtu Minggu yang mulia. Belajarnya itu kapan, Pak? Sabtu Minggu. Sabtu Minggunya kapan? Jam 4 sore sampai jam 6 sore. Ya, kapannya itu tanggal bulan gitu, Pak? Oh, itu saya udah lupa, Pak. Lupa ya? Iya. Oke. Kalau orang ini kan ujian paket persamaan, Pak ya? Betul. Disediakan sekolah nanti ikut. Dulu ujiannya di mana, Pak? Ujian apa, Pak? Tempat ujiannya? Masih di sekolah saya, Pak. Di sekolah. Oke. Bapak jangan marah ke saya, Pak. Nanti kalau Bapak marah bubar nih sidang, Pak. Kalau saya beda, Pak. Datangnya dengan Bapak lebih baik-baik dibanding orang-orang ini. Karena kan kita nih perlu kebenaran, Pak ya. Iya. Tahun 2016 sekolahnya Sabtu Minggu ya, Pak. Berapa Ya. lama sekolah Sabtu Minggunya, Pak? Kalau yang saya tahu, Pak, itu hanya setahun, Pak. 1 tahun. Iya. 1 tahun ya, Pak ya. Iya. Jadi lama juga ini. Karena saya pada saat itu tata usaha, Pak. Oh, Bapak PU ketika itu ya? Iya. Tata usaha. Oke. Lalu ujiannya juga di tempat. Tapi kan itu lokasi saja yang itu pasti berdasarkan penempatan yang dilakukan oleh dinas ya. Benar. Oke, jadi segala urusan itu urusan dinas ya. Betul. Oke. Nah, kalau begitu, Pak, apakah sekolah dalam hal ini sekolah yang tempat Bapak yang jadi kepala sekolah yang sekarang Iya. itu di PKPM Yusa itu Bapak punya otoritas nggak mengeluarkan ijazah? Untuk Sekolah. mengeluarkan ijazah, sekolah tidak pernah mengeluarkan, Pak. Tidak pernah mengeluarkan ya. Jadi Bapak hanya mengantarkan calon ke pintu gerbang ujian. Iya, gitu. Itu bahasa paling cocok tuh, Pak. Iya, seperti itu, Pak. Iya. Nanti sampai di situ lulus atau tidak itu urusan mereka. Iya. Ada ijazah atau tidak itu urusan mereka. Betul. Nah, lanjut pertanyaan sekarang, Pak. Mana ijazah tadi? Pak Johnson, Iya. ini bukan sekolah yang mengeluarkan ya? Bukan. Bukan ya? Iya. Ini dikeluarkan oleh suku dinas. Iya.
Artinya Bapak dan sekolah tidak bisa menyatakan ini benar atau tidak. Betul. Yang bisa Bapak sampaikan adalah bahwa Rizal pernah bersekolah di situ 1 minggu Sebagai peserta didik. sebagai peserta didik. Tapi soal ijazah bukan otoritas Bapak ya. Betul. Oke. Semua dengar ya? Semua dengar? Pihak terkait dengar juga? Oke, jadi kita bedakan loh. Kalau beliau menerangkan bahwa ini pernah sekolah situ, clear. Tapi kalau beliau mengatakan bukan kami yang mengeluarkan ijazahnya, itu clear juga. Tidak ada yang keberatan. Oke? Nah, soal ini benar atau tidak, itu kan bukan sekolah yang menentukan, Pak ya? Nah, oke. Bukan sekolah yang menentukan. Ada otoritas lain yang menentukan. Nah, otoritas lain itulah nanti yang harus menjawab ini. Betul. Beliau ini hanya penting untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan benar bersekolah di situ. Betul. Dan itu terjadi tahun 2016. Sekolah Sabtu minggunya selama 1 tahun. Betul. Oke. Sekarang karena saksi ini diajukan oleh pihak terkait, silahkan tanya yang sepanjang itu. Jangan melebar-lebar mana-mana. Baik. Pak Monar tadi mengatakan bahwa itu produknya suku dinas, ijazah tersebut. Nah, di ijazah tersebut itu kan ditulis tangan, Pak Monar. Betul. Nah, apakah saksi tahu siapa yang menulis tangan? Sebagaimana prosedur? Sepanjang pengetahuan saya, kalau kita mau dapat ijazah itu seperti ini. Pihak sekolah menyiapkan data peserta untuk menjadi peserta ujian ke dinas. Dulu belum ada yang namanya online, semua manual. Bahwa kita serahkan ke dinas, ditetapkan di dinas jadi DNT. Daftar nominasi tetap peserta ujian. Oke. Setelah DNT dikasih, dibawa lagi ke sekolah. Setelah dari DNT itu kita kasih ke anak-anak untuk ikut ujian. Sampai diselesai ujian, dia dinyatakan lulus atau tidak, sekolah yang menentukan. Oke. Setelah lulus, kita kabari lagi ke dinas atau ke Sudin peserta-peserta yang lulus. Dari yang lulus itu dikasihlah belangko ijazah ke kami. Oke. Lalu kami tulis, lalu kami serahkan lagi untuk disahkan. Oke. Setelah itu kita kontribusi ke peserta didik. Itu Pak. Oke. Disampaikan ke peserta didik ya. Baik. Nah, pada saat itu ada enggak data pendukung yang dimiliki sekolah? Kan 2015-2016 ya Pak saksi. Iya. Nah, ada enggak data pendukung yang dimiliki sekolah? Ada. Apa itu? Seperti DNT, raport, sama tanda bukti ijazah, pengambilan ijazah. Yang bersangkutan Rizal Ya. Tahir. Ada ya? Ada. Ada dimiliki oleh sekolah. Nah, pada saat penulisan terkait dengan ijazah tersebut, itu Pak itu kan saksi ini kan pada saat itu tata usaha ya? Betul. Tata usaha. Nah, siapa yang menulis di sekolah mengisi ijazah tersebut? Tahu enggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, Apa lagi Pak? 2015-2016, apakah PKBM Nusa itu memang sudah mendaftarkan keseluruhan siswanya Pak, masuk ke data Dapodik? Atau bagaimana prosedur? Kalau kita bicara Dapodik, itu bicaranya di tahun 2018 ke sini. Kalau dulu semua serba manual, masih didaftarkan, kita itu iblatnya ke Sudin. Kita bawa berkas anak-anak itu, kita serahkan. Terus itu. Tapi untuk di tahun sekarang, udah mulai pakai Dapodik. Baik. Nah, di antara siswa yang bersekolah di PKBM tahun 2015-2016, ada enggak yang juga tidak terdaftar di Dapodik Sudin? Sampai hari ini, setelah saya terkoordinasi dengan kementerian, ada 8 siswa yang belum terdaftar. Yang sama kasusnya seperti Pak Rizal. Oh gitu. Hanya hari ini mereka mungkin tenang-tenang saja. Baik. Nah, dari 8 siswa itu, apakah sudah membuat keberatan ke Sudin juga? Belum ada yang melapor ke saya, ke sekolah. Baik. Nah, saudara saksi ini
pernah membuat pernyataan yang pada prinsipnya mengakui bahwa ada kesalahan penulisan di ijazah yang dilakukan oleh sekolah. Benar. Nah, bisa diceritakan seperti apa sampai ada kesalahan seperti itu, Pak Saksi? Mengenai Ya, Kesalahan tulis apa? itu setelah diterbitkannya surat yang dari Sudin, klarifikasi itu. Makanya tanpa pemberitahuan Sudin ke pihak sekolah, saya menerbitkan itu. saudara saksi menerbitkan yang pada pokoknya ada dari A sampai D ya? Iya. Pada yang tertanggal 13 September itu. Betul. Nah, ini saudara saksi buat itu berdasarkan apa? Kenapa yakin sekali bahwa Pak Trisal ini adalah siswanya Bapak? Di awal sudah saya bilang dia peserta didik saya. Ya, ada data penduduknya? Ada. Apa lagi, Pak? Pada saat dibuat dokumen ini, apa tanggapan Sudin? Tetap tidak ada tanggapan. Tidak tanggapan. Nah, setelah muncul persoalan ini tidak terdaftar atau tidak ditemukan data dapur Trisal Tahir ini, apakah saudara saksi pernah diminta untuk diskusi dengan PNPK misalnya atau seperti apa atau instansi lain? Dengan PNPK? Ya, Pernah. itu sekaitan dengan apa yang dibahas di PNPK itu? Perbaikan data siswa saya. Perbaikan data siswa. Iya. Itu tahun berapa? Siswa tahun berapa? Yang 2016. 2016. Iya. Nah, apa hasilnya dari itu? Apa output dari diskusi atau dari PNPK itu? On proses. Apa yang Dalam proses? proses. Hasilnya itu nanti. Hasil perbaikan datanya on proses. Iya. Begitu. Nah, apakah sudah dilakukan sekarang? Sudah diperbaiki? Belum. Makanya saya bersurat ke Sudin lagi. Kapan bersuratnya? Tanggal 24 ini. Januari kemarin. Pak. Januari. Iya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya hanya diberikan pembinaan. Sudah pernah berdiskusi dengan Sudin? Kapan itu? Pernah tidak berdiskusi atau diundang oleh Sudin? Belum. Enggak. Pada saat saudara bersurat ke Sudin, Iya. berdasarkan tindak lanjut dari PNPK itu, apakah ada tindak lanjut lagi dari Sudin? Misalnya diundang ke atau seperti apa? Iya, Sudin itu subdinas ya, bukan nama orang. Subdinas, mohon izin. Nah, so ada juga nama orang Sudin, Sudin nanti. Siap. Silakan. Nah, Iya. hasil dari undangan suku dinas itu kepada Pak saudara saksi ini, apa hasilnya? Sudah ada? Belum. Iya, masih dalam proses juga. Apa output dari atau panggilan tersebut? Tadi saudara saksi menyebutkan apa? Diberikan pembinaan atau dilakukan pembinaan? Iya. Sampai di situ tidak ada lagi informasi terkait dengan progres. Belum ada kabar perbaikan data 2016. Betul. Belum ada. Cukup ya? Cukup majelis. Terima kasih. Sekarang pemohon. Kalau panjang nanti stop. Ya. Karena yang paling penting itu informasi untuk kami. Jadi jangan nanti misalnya saksi nggak bisa jawab lalu menganggap kita memenangkan perkara ini. Jangan begitu juga apanya. Karena kita akan semuanya didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Silakan. Baik, musyawarah tiga saja yang mulia. Jangan dimatikan, mau menjawab juga Pak. Biar aja dihidupkan. Silakan. Nah, saudara saksi yang pertama, apakah saudara pernah memberikan keterangan di Setra Gakumdu atau kepolisian di Kota Palopo? Itu yang saya bilang tadi. Mereka datang hanya untuk bikin BAP. Oke. Iya, pernah ya? Pernah ya? Nah, tapi hanya datang untuk BAP. BAP. Oke. Nah, pertanyaan saya, ini saya kutip dari kajian Bawaslu dan keterangan Bawaslu di persidangan ini. Nah, saudara, menurut Bawaslu dan pemeriksaan Gakumdu itu, keterangan Benar Johnson selaku Kepala PKBM Uswatun Hasanah menerangkan bahwa tidak ada data atau dokumen sama sekali yang ada di PKBM Yusa yang dapat membuktikan bahwa saudara Trisal Tahir pernah bersekolah atau ikut ujian paket C di PKBM Yusa. Nah, apakah benar keterangan saudara seperti itu di Gakumdu atau kepolisian Palopo? Tidak seperti itu. Tidak seperti saudara sudah di BAP pada saat itu. Tunggu dia jawab dulu Pak. Karena waktu itu tidak diberikan sekolah untuk mencari arsip yang di tahun 2016 itu. Jadi saudara membantah
BAP yang disampaikan oleh Gakumdu pada saat di Bawaslu pada saat persidangan ini, dan juga kami quote dari DKPP. Saudara membantah keterangan saudara yang menyatakan bahwa tidak terdapat data di PKPM Yusa atas nama Trisal Tahir. Tidak ada, bukan berarti tidak ada. Belum Tidak dicari. ada, waktunya belum dicari. Oke. Jadi pada saat itu saudara tidak mencari sehingga keterangan saudara. Waktunya juga diberikan mepet. Oke, pelan-pelan Pak, tenang-tenang. Ya. Nah sekarang database saudara ada nggak Trisal Tahir? Ada. Apa bukti tertulis yang saudara bisa tunjukkan kepada publik atau persidangan ini? Sudah saya sampaikan ke. Nah, sudah ya disampaikan. Nah, kemudian ini kami ada bukti dari suku dinas, kemudian dari kepala dinas pendidikan DKI, kemudian di Kemendikti. Tiga pokoknya. Yang pertama, ijazahnya itu ada perbedaan tulisan, kemudian nomor, kemudian Biar aja dulu Pak. Terus apa lagi? kemudian terakhir bahwa yang bersangkutan di database tidak terdaftar dan kemudian tidak terdaftar sebagai peserta ujian nasional. Di mana saudara saksi menanggapi dari tiga instansi ini? Saya tidak pernah diundang ataupun membuat klarifikasi ke mereka. Mereka memutuskan secara sepihak. Biar saudara tahu. Nah, baik, terakhir. Pada saat saudara di klarifikasi melalui Zoom ya, tertanggal pada saat putusan Bawaslu itu, dan saudara pernah di Zoom ya? Benar. Nah, apakah pada saat itu KPU atau Bawaslu meminta bukti tertulis pada saat Tidak. tidak ya? Video itu sudah jadi bukti. Oke, cukup ya. Cukup. Matikan mic. Kalau Bapak masih hidup Pak, mau ditanya oleh termohon. Termohon silakan. Satu aja ya. Nah, itu. Kalau satu aja senang saya mendengar. Makanya satu aja ya. Izin saksi, kami cuma ingin mengkonfirmasi kembali biar ternotis dalam persidangan ini. Apakah benar pada saat klarifikasi yang dilakukan via Zoom itu dihadiri oleh pihak KPU dan Bawaslu? Benar sekali. Apakah benar bahwa pada saat klarifikasi yang dilakukan itu dari Bawaslu juga ikut melakukan klarifikasi? Benar sekali. Cukup ya, Mbak. Terima kasih. Yang Mulia Pak Arsul silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Masih siap untuk ditanya kan Pak? Benar? Kelihatannya sudah capek benar gitu ya. Masih seger, senyumnya masih mengembang dengan baik. Pak Benar, saya ingin mendalami ya, PKPM Yusa ini berdiri kapan Pak? Sejak sepanjang tahun. Saya baru masuk di situ 2009. 2007. Oke. Jadi Bapak ada di sana sejak tahun 2009. Benar. Dan itu berjalan terus PKPM-nya sampai sekarang. Sampai saya diangkat jadi kepala sekolah. Oke. Kan sekarang masih kepala sekolah kan? Iya. Ya masih jalan. Banyak siswanya Pak. Sekarang kurang lebih 100 Pak. 100. Oke. Nah, saya tidak ingin mempersoalkan apa yang Bapak sampaikan waktu di BAP, tapi saya ingin tanya, karena kan posisi yang Bapak sampaikan di persidangan ini bahwa Pak Trisal ini kan menurut keterangan Bapak tadi adalah siswa lah, saya sebut segitu, pernah belajar, itu ya. Itu masuk tahun berapa, ingat nggak Bapak? Karena Bapak sudah kurang lebih Pak. Iya, kurang lebih. Tahun 13 antara 2013 atau 2014 lah ya. Kemudian belajar di sana Sabtu Minggu itu katanya. Betul. Bapak sore dan itu kemudian PKPM Yusa mengantarkan untuk ujian di tahun 2016 gitu. Oke ya. Nah, data-data administratif Pak Trisal ini tadi disebut ada yang sudah diberikan ke pihak terkait. Itu sudah dijadikan bukti? Bukti PT3 sampai PT5. Oke, PT3 apa saja itu coba karena saya belum melihat yang bukti yang itu. Apa saja coba singkat. PT3 itu rapor siswa. Rapor ya. Rapor.
rapot berapa semester atau berapa tahun dari sejak awal? Enggak, biar pihak terkait dulu Pak. Iya Pak Bonar. Yang sampai ke kami ini saya juga nilainya maju. Nah, mungkin yang bersangkutan bisa menjelaskan. Oke, silakan Pak Bonar. Itu data yang ada di sana tentang Pak Trisal ini apa? Untuk nilai rapor, iya, itu kita input di akhir. input di Karena akhir. Iya, oke. Itu langsung 1 tahun. Oke. Itu rapot tuh diberikan kepada Vesa sebagaimana kelas siswa sekolah umum atau cuma diinput dan di-store ke dinas Pak? Cuma diinput dan store ke dinas. Kalau sekolah formal baru ada rapor. Oh, jadi kalau kepada peserta Non-formal, ya, non formal itu tidak diberikan siswanya. Tidak ada rapor. Oke. Ini ya, kami sudah pegang ini PT 03 dan kemudian ada juga PT 05 ya. 04 dan 05 ya, ada 3. Oke. Kemudian PT 05 ini tanda bukti serah terima ijazah NSK ini. Ini yang PT 05 yang Trisal itu nomor berapa nih? 36 Mas. Nomor 36. Oh iya ya, Pak Trisal Tahir. Itu ya. Siap Mas. Ini Pak Bonar ya. Ini kan berarti ini kan diambilnya di PKBM Yusa ya. Betul. Dan kemudian masing-masing yang mengambil itu siswa tanda tangan ya. Apa bukti bahwa ijazahnya sudah diambil atau sudah diserahkan, kan begitu. Oke, jadi ini tidak sendirian tapi ini ada 49 orang ya. Ya. Oke. Tadi meskipun mungkin saya nanya nggak utuh, Ya. Dapodik itu baru mulai tahun 2018 ya. 19. Ya, 2018 atau 2019 kesini lah kurang lebih sekarang. ya. Oke. Nah, ketika kemudian menggunakan dapodik bukan lagi pencatatan manual seperti sebelumnya. Betul. Yang sebelumnya ini kemudian diinput ke dapodik atau bagaimana Pak? Tidak, karena belum berlaku dapodik itu Pak. Iya, kan dapodik itu kan kemudian begitu diperkenalkan, diintroduksi, ya, ditetapkan, itu kan tentunya yang utama untuk yang siswa yang sedang berjalan ketika mulai itu kan. Dapodik sudah. Untuk sekarang. Iya. Dari tahun berapa itu 2019 sampai sekarang kan. Iya. Nah, pertanyaan saya Bapak tahu nggak yang sebelum itu dimasukkan nggak datanya? Tidak. Oke. Iya. Jadi kemudian ini saya kalau Bapak tahu, tapi kalau Bapak nggak tahu ya jawab aja nggak tahu, nggak masalah. Dasar kemudian untuk katakanlah suku dinas itu menyatakan bahwa oh ya ini terlepas bahwa ijazahnya tulisannya lazim atau tidak lazim atau umum atau tidak umum itu soal nantilah itu soal. Itu apa dong untuk menyatakan itu? Dinas biasanya. Yang misalnya alumni PKBM Yusa 2015, 2016, 2014 dan sebelumnya itu. Kalau tidak ada di dapodik kemudian tidak tercatat miss lah katakanlah. Iya. Ya. Itu apa biasanya? Ada kasus seperti itu? Ada Pak. Jadi gimana? Karena kita kan dulu saya bilang kita itu inputnya manual. Manual ya. Saya bisa membayangkan lah. Iya, kalau itu bisa kececer, tapi mungkin masih ada yang nanti soft copy-nya di komputer. Iya. Input. Kan apa yang Bapak lakukan ketika zamannya masih manual seperti sampai 2016 ini misalnya? Apa manual itu yang Bapak setorkan itu apa? Berkas ke dinas? Berkas hard copy. Iya, berkas ya. Iya. Kan waktu itu kan sudah ada komputer juga bisa dibuat soft copy-nya. Ini hard copy-nya atau sama soft copy-nya? Hard copy nanti kita dikasih soft copy-nya dari dinas. Yang Bapak serahkan apa hard copy-nya kepada dinas itu? Ya apa bentuknya apa? Apakah daftar siswa, daftar ujian? Berkas.
Berkas. Berkas itu apa? Isinya apa? Kartu keluarga. Kartu keluarga dari peserta didik. Ya, ijazah terakhir peserta didik. KTP-nya dia. Ya, betul. Itu. Iya, itu. Oke. Nah, Bapak serahkan itu. Iya. Biasanya dinas melakukan apa kalau kemudian terima dari Bapak itu hard copy? Itu nanti yang akan menjadi DNT. Apa itu DNT? Daftar nominasi tetap yang untuk pengikut ujian. Oh, untuk pengikut ujian. Iya. Oke. Setelah ngikut ujian kan tadi Bapak bilang ujiannya tetap di sekolah Bapak kan? Iya. Yang menentukan lulus atau enggak lulus kan tadi Bapak bilang sekolah. Betul. Oke. Nah, setelah misalnya ditentukan oleh sekolah lulus, apa yang Bapak store secara manual juga tentunya? Ya. Apa itu? Nanti kita rekap nilainya, Nilainya. Ya. Terus Bapak bawa ke Sudin. Ke Sudin. Apa Ya. yang dilakukan Sudin? Nanti dari situ kita bikin berita acara bahwa siapa peserta yang lulus, Oke. yang untuk menjadi belangko ijazah. Kemudian Bapak diberi belangko ijazah. Oke. Belangko ijazah kan diisi nama dan nilai yang diberikan oleh sekolah. Ya. Tapi yang tanda tangan kan Sudin. Betul, kembalikan lagi ke Sudin. Bapak datang lagi ke Sudin untuk tanda tangan, pisahkan. Ya. Ada proses verifikasi lagi nggak oleh Sudin? Kan tentunya yang Sudin yang tanda tangan kan nggak Sudin Aztek kan? Iya. Sudin asal teken maksudnya saya begitu gitu ya. Nah, bukan asal. Itu kan nggak begitu. Hati-hati loh. Ya. Itu loh. Ini kami ini kalau mau tanda tangan setiap putusan itu kita cek lagi nih amarnya bener apa enggak yang tertulis. Itu loh. Kan kalau kita tanda tangan ternyata amarnya beda dengan diucapkan kan bisa gegeran nanti. Itu kami 3 bersembilan lah bersama panitera kan kita cek itu amarnya. Nah, Sudin kemudian kan Bapak bawa ke sana setelah diisi Sudin akan tanda tangan itu dia ngecek apa lagi Pak? Atau asal teken aja? Oh percaya sama Pak Bonar lah, Pak Bonar orang baik. Bukan. Sambil merem kata teken gitu nggak? Bukan gitu Pak. Gimana? Tetap jadi nanti kita kan lihat ada daftar yang penerimanya. Iya. Oh iya ini ada 16 dilihat. Oke dilihat. Nggak satu-satu dicek nggak sama Sudin? Oh iya tahu itu Pak. Kalau kerjaannya dia ngecek. Oh Sudin, nggak tahu ya Pak ya. Itu loh, itu. Tapi yang terjadi kan tidak pernah kemudian itu tadi Aztek gitu loh, sambil gitu loh, sambil ada sesuatunya lah, misalnya nggak gitu kan, ini suudon aja, gitu ya. Ya udah, itu penting ya. Tapi yang paling penting adalah di data Bapak yang namanya Pak Trisat itu ada, termasuk menuliskan dan mengisi ijazah pun itu Bapak akui dilakukan oleh sekolah, oleh PKBM Yusa. Itu ya. Itu oke. Soal terdaftar atau enggak terdaftar dan segala macam Bapak nggak tahu lah, karena kan. Oke, terima kasih Pak Bonar. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada yang mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih yang Pak Ridho. Terima kasih yang mulia Ketua Panel. Pak Bonar ya, saksi sedikit lagi. Tanggal 27 itu kan tadi sudah sebenarnya hanya mengulang, cuma saya ingin memastikan saja dari saudara. 27 Agustus itu kan tanda tangan saudara itu ya, Bonar ya, kemudian digunakan. 10 hari kemudian itu tanggal 13 itu kan pihak termohon menetapkan tidak memenuhi syarat kan begitu. Kemudian di hari yang sama juga saudara kan ada kesediaan saudara untuk mengakui kesalahan gitu kan, yang mengenai bahwa ada kesalahan-kesalahan dalam surat bantahan itu sebagai bentuk klarifikasi. Nah kemudian baru tanggal 21 itu kemudian dinyatakan bahwa benar, kemudian berubah lagi seperti itu. Pertanyaan saya adalah yang di tanggal 13 bahwa saudara mengaku kesalahan itu, saudara sudah tahu apa yang akan dilakukan, kesalahan saudara itu apa, sudah tahu itu. Ya, yang dari surat Sudin itu. Oh, berisi dalam surat itu saja. Ya. Tadi berarti saudara mengakui dari situ waktu itu ya. Ya. Tetapi ketika ini di tanggal 21 hari yang berikutnya itu, saudara tidak tahu itu. Enggak tahu. Bahwa ijazah itu dinyatakan benar. Tidak tahu lagi saudara. Tidak mengikuti lagi. Enggak. Kasih.
Pak Bonar, nah ini sebelum kita break ini, pertanyaan saya, Bapak masih simpan nggak bukti setor manual nama-nama Kesudin yang usulan dari sekolah? Saya usahakan, saya cari. Oke, satu. Bapak masih simpan nggak pengumuman lulus ujian? Seperti apa, Pak? Ya kan, kalau dulu kan kita kan sama-sama pernah SMA itu kan nama-nama yang lulus, ya ada masih disimpan nggak? Enggak. Arsip-arsipnya segala macam. Iya. Kalau Bapak disuruh cari, bisa dapat nggak? Apa yang bisa berkaitan dengan itu? Maksudnya yang Bapak minta? Ya semacam apalah yang di dalamnya ada nama Bisa. Faisal yang diumumkan lulus itu. Bisa. Dengan berapa? 49 atau 40 Iya, berapa? betul. Berapa orang semuanya, Pak? 49. 49 yang lain itu, yang satu paket itu. Kan mengumumkannya satu paket. Satu angkatan. Iya, satu angkatan itu. Ya. Lembar pengumuman. Yang ketiga, nilai manual dari Sudin itu Bapak masih simpan nggak? Kan dikasih belangko, Ya. ada nilai dikirim ke sekolah, sekolah mengisi, lalu dikirim lagi ke Sudin untuk tanda tangan itu. Saya sudah cari tapi nggak ada itu. Bapak, Nilai manual. ini kan mungkin karena kepepet ya. Nanti kalau kita kasih waktu, Bapak masih bisa mencarinya nggak? Panjang setahun saya sudah nggak ketemu lagi, Pak. Ya, jangan dibilang tidak usaha dulu, Pak. Iya, iya. Iya, karena ini kan kita ini begini juga, Pak. Di proses-proses begini, kita mau memberikan pelajaran juga agar ke depan yang begini ini jangan terjadi lagi. Kan kasihan kita, gitu. Jadi penyelenggara terutama itu harus hati-hati betul. Ya kalau orang tidak memenuhi syarat misalnya, itu dari awal memang jangan diputar-putar gitu. Sudah jadi di ujung baru ditarik lagi. Kalau memenuhi syarat ya lepas begitu. Kenapa? Jangan kemudian proses kita berdemokrasi ini rusak gara-gara kekurang cermatan. Itu yang paling penting ya. Tanpa harus mempersalahkan siapa. Ini penting. Oleh karena itu, kami mohon waktu 5-10 menit break. Kami akan diskusi apakah kami merasa cukup dengan data ini atau kami harus melakukan extension sidang tambahan beberapa hari ke depan. Mohon yang dalam ruangan ini tidak keluar. Kami minta waktu paling lama 10 menit untuk mendiskusikan di antara kami bertiga ini sudah cukup atau belum. Bisa diterima semua ya? Oke, kalau begitu sidang diskurs. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Skors dicabut. Nah ini disampaikan kami telah berunding di ruang yang terpisah tadi bahwa kami masih memerlukan waktu. Jadi kita akan ada sidang lanjutan pada tanggal 17 pukul 13.30. Jadi hari Senin ya, dicatat ini sekaligus jadi pengumuman. Jadi saksi-saksi nggak perlu hadir lagi, tapi KPU tetap, Bawaslu tetap, Bapak nggak usah, Bapak juga nggak. Nah Pak Bonar diharap hadir lagi. Ya, terserah Bapak berunding lah dengan pihak ini. Ini perintah pengadilan Pak, perintah mahkamah. Nah kami berencana mau memanggil satu suku dinas pendidikan DKI Jakarta ya Pak ya, benar ya Pak, benar ya. Kemudian suku dinas Jakarta Utara. Ya, dinas pendidikan DKI dan suku dinas Jakarta Utara. Begitu benar ya Pak ya? Jakarta Utara, kemudian dinas pendidikan DKI ya akan kita surati, tapi yang Dikbud nggak usah. Nah, oleh karena itu kita nanti apa yang kita perlukan dari dinas pendidikan dan suku dinas nanti akan kita surati, akan panggil. Tapi Pak Bonar diminta untuk menyediakan satu, kalau bisa dicatat Pak,
Kalau Bapak nggak ada pena nih saya kasih Pak. Boleh nanti Bapak bawa pena hakim pulang nih Pak. Hadiah dari Hakim Konstitusi untuk Bapak. Ini Pak, saya kasih pena mahal Pak. Itu. Pertama, kami perlu dari Bapak nanti membawa sudah catat Pak? Nggak ada kertas juga Pak? Oh, kacamata, itu perlu itu Pak, kalau kacamata itu Pak. Pertama, Bapak bawa usulan peserta ujian dari sekolah ke suku dinas yang tahun 2016. Pakai mic Pak. Itu kita cari yang aslinya gimana Pak? Pokoknya kami tahu Bapak bisa mendatangkan itu, mau asli atau bagaimana. Kan 2016 masih belum terlalu jauh itu. 8 tahun Pak. 8 tahun Pak. Jauh lebih jauh lagi yang perkara yang sebelumnya tadi Pak, tahunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengumuman lulus Pak. Yang ketiga, contoh ijazah lain di luar ijazahnya Pak Trizal. Kalau Pak Trizal kita sudah punya ini. Ya Pak ya? Iya. Pak Bonar, jadi yang lain. Ya. Yang 2016. Yang keempat, registrasi masuknya sebagai siswa. Pak Trizal. Registrasi. Di sekolahnya. Kan dia mendaftar awalnya kan Pak ya? Nah itu. Registrasi masuk. Itu formulir pendaftaran ya? Iya, pendaftaran itu. Nanti kalau saya minta bukti bayar uang sekolahnya nanti ketahuan Pak berapa Bapak uang sekolahnya per bulan. Itu nggak perlu lah. Kalau ada bukti-bukti hadir ketika sekolah Pak, daftar hadir, absen namanya kalau dulu, daftar hadir lah, yang bisa Bapak perlihatkan. Dan kalau juga bisa bukti dulu ketika menerima ijazah ada apa nggak penerimaan resminya nggak? Datang sendiri-sendiri begitu? Iya Pak. Kan ada wisudanya nggak? Enggak Pak. Enggak, jadi datang sendiri-sendiri ya. Yang tadi Bapak lampirkan bukti pengambilan ijazahnya. Iya. Nah itu bukti itu sudah ada. Kalau ada bukti lain yang bisa menunjukkan Trizal sekolah di situ. Iya. Nah, foto dan segala macam gitu. Bisa Pak ya? Ini agak banyak permintaannya Pak. Sebab nasib orang ini ditentukan oleh ruangan ini Pak. Iya. Ya Pak ya? Pak Johnson dan yang lain nanti kita akan minta langsung menyurati suku dinas pendidikan Jakarta Utara dan dinas pendidikan DKI. Pihak terkait ada yang mau sampaikan, setuju nggak dengan itu? Setuju ya? Setuju. Ya, karena kita ini mau mencari mana yang benar ya. Jadi kita undang itu supaya nanti clear. Nah nanti kita akan klarifikasi. Ini dulu sistem manual, ini sistem database. Nah, kan kita akan cari kalau orang ini ada atau tidak dicek di database, kan tidak match dia dengan model manual. Nah, nanti kita akan lihat apa yang masuk usulan dari sekolah ke suku dinas itu. Nah, begitu caranya. Jadi pemohon bisa menerima itu ya? Siap. Oke. Termohon bisa ya? Siap ya. Oke. Dan pihak terkait nanti akan kami yang memanggil suku dinas dan dinas pendidikan DKI.